Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa lagi dengan saya Wira Saputra dengan mata kuliah Mekanika Gelombang Air. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang statistik gelombang. Statistik gelombang adalah suatu pencatatan gelombang sebagai fungsi waktu di suatu tempat, sehingga menunjukkan bahwa gelombang mempunyai bentuk yang tidak teratur. Dengan tinggi dan periode tidak konstan, evaluasi tersebut menimbulkan pernyataan berapakah tinggi dan periode gelombang tersebut. Mengingat terdapat lebih dari satu gelombang dengan tinggi dan periode yang berbeda. Dan pengukuran gelombang di suatu tempat memberikan pencatatan muka air sebagai fungsi waktu. Pengukuran ini dilakukan dengan waktu yang cukup panjang, sehingga data gelombang akan sangat banyak, mengingat kekompakan dan besarnya jumlah data tersebut. Di sini ada dua metode dalam menentukan gelombang. Yang pertama yaitu Zero Up Crossing Method, yang kedua Zero Down Crossing Method. Di mana untuk menentukan kedua metode di atas, kita harus terlebih dahulu menentukan elevasi rata dari permukaan air berdasarkan fluktuasi muka air pada waktu pencatatan. Selanjutnya, distribusi tinggi dan periode gelombang individu. Untuk mendapatkan jumlah data dalam setiap kali pencatatan yang berlangsung sekitar 15-20 menit, data yang didapat sangat banyak. Dalam satu hari bisa dilakukan pencatatan sebanyak 3-4 kali, sehingga jumlah data yang diperoleh sangat banyak. Untuk mengetahui sifat statistik gelombang acak ada dua distribusi gelombang, yaitu yang pertama histogram distribusi probabilitas, dan yang kedua yaitu distribusi probabilitas kumulatif, di mana bentuk histogram yang halus dapat didekati oleh suatu fungsi distribusi teoritis. Penelitian yang dilakukan oleh Longwood Hicks menunjukkan bahwa fungsi distribusi yang sesuai dengan gelombang laut adalah distribusi Rayleigh. Selanjutnya ada gelombang representatif. Untuk keperluan perencanaan bangunan-bangunan pantai, dipilih tinggi dan periode gelombang individu atau individu web yang dapat mewakili suatu spektrum gelombang. Gelombang tersebut dikenal dengan gelombang representatif. Apabila tinggi gelombang dari suatu pencatatan diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah atau sebaliknya, maka akan dapat tingginya atau HA yang merupakan rata dari N atau persen gelombang tertinggi. Dengan bentuk seperti itu akan dapat dinyatakan karakteristik gelombang alam dalam bentuk gelombang tunggal. Kemudian ada perkiraan gelombang dengan periode ulang, di mana frekuensi gelombang-gelombang besar merupakan faktor yang mempengaruhi perencanaan bangunan pantai. Untuk menetapkan gelombang dengan periode ulang tertentu dibutuhkan data gelombang dalam jangka waktu pengukuran cukup panjang atau dalam beberapa tahun. Data tersebut biasa berupa data pengukuran gelombang atau data gelombang hasil prediksi atau peramalan berdasarkan data angin. Dan dari setiap tahun pencatatan dapat ditentukan gelombang representatif seperti HS, HL0, HL, Hmax, dan sebagainya. Berdasarkan data representatif untuk beberapa tahun pengamatan, dapat diperkirakan gelombang yang disamai atau dilampaui satu kali dalam T tahun, dan gelombang tersebut dikenal dengan gelombang periode T tahun atau gelombang T tahunan. Dan apabila data yang tersedia adalah data angin, maka analisa frekuensi dilakukan terhadap data angin tersebut, dan selanjutnya digunakan untuk memprediksi gelombang. Dapat juga data angin digunakan untuk meramalkan gelombang. Selanjutnya data gelombang tersebut digunakan untuk analisis frekuensi. Dalam hal ini gelombang hasil peramalan adalah gelombang signifikan. Kemudian ada fungsi distribusi probabilitas. Ada dua metode untuk memprediksi gelombang dengan periode ulang tertentu, yaitu dengan distribusi Gombel atau Fisher type 1 dan distribusi Weibull. Dalam metode ini, prediksi dilakukan untuk memperkirakan tinggi gelombang signifikan dengan berbagai periode ulang. Berikut adalah rumus-rumusnya. Bisa dilihat di dalam gambar. Yang pertama ada rumus Fisher type 1 dan ada distribusi Weibull, di mana yang pertama itu ada nilai P atau HS lebih kecil sama dengan
HS, yaitu probabilitas bahwa HS tidak dilampaui. Kemudian ada H, tinggi gelombang representatif. Kemudian ada nilai H yang kedua, tinggi gelombang dengan nilai tertentu. Kemudian ada A, parameter skala, B, parameter lokasi, dan K, parameter bentuk. Selanjutnya ada distribusi kecepatan angin, di mana di daerah geostropik yang berada di 1000 meter, kecepatan angin adalah konstan. Di bawah elevasi tersebut terdapat dua daerah, yaitu daerah elemen yang berada pada elevasi 100 meter sampai 1000 meter, dan daerah di mana tegangan konstan yang berada di elevasi 10 sampai 100 meter. Kemudian ada pembangkit gelombang. Tinggi dan periode gelombang yang dibangkitkan dipengaruhi oleh angin yang meliputi kecepatan angin dilambangkan dengan U, lama hembusan angin dilambangkan dengan D, arah angin, dan phase yang dilambangkan dengan huruf F. Phase adalah daerah di mana kecepatan dan arah angin adalah konstan. Kemudian ada periode ulang. Tinggi gelombang signifikan untuk berbagai periode ulang dihitung dari fungsi distribusi probabilitas dengan rumus berikut. Yang tadi sudah dijelaskan penjelasannya, bisa dilihat lagi. Selanjutnya ada data angin, di mana data angin ini digunakan untuk peramalan gelombang. Adalah data di permukaan laut pada lokasi pembangkit. Data tersebut dapat diperoleh dari mengukur langsung di atas permukaan laut atau pengukuran di darat dekat lokasi peramalan yang kemudian dikonversi menjadi data angin laut. Ini adalah contoh gambar mawar angin. Selanjutnya ada interval keyakinan. Sangat penting dalam analisis gelombang ekstrim. Hal ini mengingat bahwa biasanya periode pencatatan gelombang adalah pendek, dan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam perkiraan gelombang sangat ekstrim. Gambar berikut adalah tabel tentang koefisien untuk menghitung deviasi standar dengan rumus Weibull. Bisa dilihat kalau Ft-1 koefisiennya 0,93 dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah konversi kecepatan angin. Data angin dapat diperoleh dari pencatatan di permukaan laut dengan menggunakan kapal yang sedang berlayar atau pengukuran di darat yang biasanya dilakukan di bandara. Berikut gambar itu menjelaskan tentang hubungan antara kecepatan angin di laut dan di darat. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.